Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat rumah belajar. Selamat datang di kelas IPA Ibu Bulan. Perkenalkan, nama Ibu Sri Bulan Yusnia. Ibu adalah guru IPA di SMP Negeri 3 Parepare. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar mengenai kehamilan pada remaja. Setelah menonton video pembelajaran ini, diharapkan sahabat rumah belajar dapat memahami apa itu fertilisasi dan kehamilan, apa dampak kehamilan pada remaja, dan tentu saja bagaimana cara mencegah kehamilan pada remaja. Mari kita bersama-sama menonton video pembelajaran berikut ini. Sahabat rumah belajar, tahukah kamu apa itu kehamilan? Kehamilan adalah proses yang terjadi dari pembuahan atau disebut juga dengan fertilisasi hingga kelahiran. Menurut WHO, kehamilan adalah proses 9 bulan atau lebih di mana seorang perempuan membawa embrio dan janin yang sedang berkembang di dalam rahimnya. Kehamilan diawali dengan terjadinya pembuahan atau fertilisasi. Ketika terjadi hubungan seksual, penis mengeluarkan air mani yang mengandung sperma ke dalam lubang vagina. Sperma kemudian bergerak dari vagina, melewati serviks, kemudian uterus, hingga tiba di tuba Fallopi. Sperma bergerak menggunakan ekornya. Di dalam tuba Fallopi, sel sperma dan sel telur akan bertemu, sehingga terjadi proses pembuahan. Dari jutaan sel sperma yang masuk ke dalam saluran telur, hanya satu sperma yang akan berhasil membuahi sel telur. Proses ini disebut fertilisasi. Proses fertilisasi akan menghasilkan zigot. Sekitar 12 hingga 36 jam setelah fertilisasi, zigot mulai membelah beberapa kali membentuk embrio. Proses ini terjadi selama perjalanan dari tuba Fallopi ke uterus. Setelah 2 hingga 3 hari, embrio tiba di uterus. Selanjutnya, embrio akan tertanam di dinding uterus. Peristiwa ini disebut implantasi. Setelah proses implantasi, embrio kemudian berkembang menjadi fetus atau janin. Selama kehamilan, janin memperoleh nutrisi dan oksigen dari ibu. Nutrisi dan oksigen disalurkan melalui plasenta atau tali ari. Plasenta merupakan suatu jaringan pembuluh yang terbentuk dari dinding uterus dan terhubung ke pusar bayi. Selama dalam kandungan, janin akan terlindung dari guncangan dengan adanya air ketuban. Proses perkembangan bayi di dalam kandungan berlangsung kurang lebih 37 hingga 42 minggu. Ketika organ tubuh janin sudah terbentuk, maka janin siap dilahirkan. Kehamilan merupakan hal yang sangat didambakan oleh pasangan suami istri yang telah menikah, namun tidak bagi pasangan yang belum menikah. Kehamilan yang keberadaannya tidak diinginkan oleh satu atau kedua pasangan dikarenakan suatu sebab disebut sebagai kehamilan yang tidak diinginkan. Kehamilan pada remaja merupakan salah satu contoh kehamilan yang tidak diinginkan. Bisakah remaja mengalami kehamilan? Jawabannya ya. Sahabat rumah belajar, pada awal masa remaja terjadi perubahan fisik maupun psikis. Tahap ini disebut pubertas. Perubahan fisik yang terjadi pada masa remaja tidak hanya meliputi perubahan tinggi badan menjadi lebih tinggi, perubahan suara, bertumbuhnya rambut di beberapa bagian tubuh, namun juga terjadi pertumbuhan dan perkembangan organ reproduksi, sehingga mencapai bentuk dan sifat seperti orang dewasa. Pada masa remaja, organ reproduksi sudah mulai menjalankan fungsi reproduksinya, yaitu testis menghasilkan sperma yang ditandai dengan mimpi basah pertama kali, dan ovarium menghasilkan sel telur yang ditandai dengan haid pertama. Artinya adalah, jika remaja melakukan hubungan seksual, maka remaja laki-laki dapat menghamili perempuan, dan remaja perempuan dapat hamil. Kehamilan pada remaja akan memiliki dampak negatif bagi remaja, tidak hanya secara fisik, namun juga psikologis, sosial, dan ekonomi. Pada usia remaja, organ reproduksi sedang mengalami perkembangan. Bisa dibayangkan jika organ yang masih berkembang itu harus mengalami kehamilan. Tentunya kehamilannya sangat berisiko. Bahkan beberapa remaja memilih untuk aborsi secara ilegal. Tindakan ini sangat berbahaya untuk kesehatan organ reproduksinya, bahkan bisa menyebabkan kematian. Dampak psikologis dari kehamilan remaja adalah timbulnya berbagai perasaan negatif seperti rasa malu, rendah diri, perasaan bersalah, berdosa, dan penyesalan yang terus menghantui. Hal ini bisa menyebabkan depresi bahkan gangguan kejiwaan yang lebih parah. Sosial dari kehamilan pada remaja, biasanya remaja yang hamil akan berhenti atau putus sekolah. Risiko sosial lainnya adalah menjadi bahan pembicaraan masyarakat. Di negara kita, kehamilan di luar pernikahan dianggap sebagai aib yang memalukan. Merawat kehamilan, melahirkan, dan membesarkan anak membutuhkan biaya yang tidak sedikit, sementara remaja tidak memiliki penghasilan. Tentu saja mengakibatkan remaja harus mencari nafkah di usia dini. Bahkan pada kebanyakan kasus, beban ekonomi ditanggung oleh orang tua. Kehamilan pada remaja memiliki dampak yang merugikan bagi remaja itu sendiri. Oleh karena itu, sahabat rumah belajar harus berusaha untuk mencegah hal tersebut terjadi. Apa saja yang bisa sahabat rumah belajar lakukan untuk mencegah kehamilan pada remaja? Pertama, mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Rajin beribadah dan belajar agama akan menjauhkan diri dari perbuatan yang tidak baik.
Kedua, mencintai dan menghargai diri sendiri. Jika kamu mencintai dan menghargai dirimu sendiri, maka kamu tidak akan melakukan perbuatan yang dapat merusak tubuhmu. Kamu juga tidak akan membiarkan orang lain untuk berbuat sesuatu yang dapat merusak tubuhmu. Kehamilan pada usia remaja tidak hanya berisiko merusak kesehatan tubuhmu, tetapi juga masa depanmu. Ketiga, memanfaatkan waktu luang dengan melakukan berbagai kegiatan yang positif, seperti mengikuti kegiatan ekstrakurikuler di sekolah. Keempat, tidak melakukan hubungan seksual. Melakukan hubungan seksual pada usia dini tidak hanya berisiko terjadinya kehamilan yang tidak diinginkan, tetapi juga berisiko terkena kelainan dan penyakit organ reproduksi. Mungkin kamu sering mendengar bahwa kehamilan dapat dicegah dengan menggunakan alat kontrasepsi, namun perlu kamu ketahui bahwa penggunaan alat kontrasepsi tidak dapat mencegah kehamilan 100%. Oleh karena itu, satu-satunya cara untuk mencegah kehamilan adalah tidak melakukan hubungan seksual. Bolehkah remaja menikah? Menyukai lawan jenis pada masa remaja adalah hal yang normal. Meskipun demikian, bergaul terlalu dekat dengan lawan jenis, apalagi ingin menikah pada usia remaja bukanlah tindakan yang benar. Bersabarlah menunggu hingga waktunya tiba. Untuk saat ini, jaga kesehatanmu, bergaul dengan sewajarnya, dan belajarlah dengan baik. Ketika nanti usiamu sudah dewasa dan mampu secara ekonomi, maka kamu dapat menikah dengan orang yang kamu sayangi. Demikianlah pembelajaran pada pertemuan kali ini. Semoga sahabat rumah belajar dapat memperoleh manfaat, terutama untuk mencegah kehamilan pada remaja. Sampai ketemu lagi di kelas IPA Ibu Bulan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.